Nah, Ibu Elsa, ini ada pertanyaan. Kalau ada perampok bersenjata tajam memasuki rumah orang dan menyerang pemilik rumah, membahayakan ini. Pemilik rumah membela diri dan sang perampok terbunuh. Apakah pemilik rumah bebas hukum? Iya, itu jelas memasuki rumah suatu pelanggaran. Ya, bersenjata lagi. Ya, dengan bersenjata. Jadi kita ada namanya hukum yang namanya overmah, ya. Ya. Suatu pembelaan diri, di mana pembelaan diri itu dalam keadaan terdesak kita tidak tahu, kita tujuannya menyelamatkan diri jiwa kita. Ya. Dan dalam pembelaan diri itu kita kan tidak mempersiapkan diri untuk melakukan pembelaan diri itu. Kebetulan apa aja di sana. Dan waktu kita melakukan pembelaan diri kita tidak ada tujuan untuk membunuh, ya. Dan karena memang nasibnya dia terbunuh. Tapi itu kan bisa dilihat dari caranya, prosesnya. Memang pada saat terjadi pembunuhan itu nantinya kan akan terjadi di visum, saksi diperiksa, dan pihak tuan rumah mungkin juga ditahan kali ya dalam rangka pemrosesan. Dan biasanya dia dalam proses itu kemudian di BAP dan segala rupa. Nah, polisi yang ragu-ragu untuk menghentikan perkara, takut nanti yang dibunuh ini penjahat juga, dia takut nanti penjahat akan menyerang balik kepada kepolisian. Kan banyak sekali polisi menjadi korban, ya, yang pembalasan dari mafia penjahat ini, sehingga biasanya dilemparkan ke pengadilan. Nah, hakim, jaksa maupun hakim akan memberikan suatu keadaan sesuai dengan kronologisnya bahwa ada terjadi overmah yang bersifat pembelaan diri, dan dia akan dibebaskan. Pembebasan itu ada dua macam, yaitu pembebasan yang disebut vrijspraak, yaitu bebas dari dakwaan. Dua, pembebasan dalam ontslag, dilepas dari tuntutan hukum. Jadi lebih cenderung biasanya adalah ontslag, lepas dari tuntutan hukum, bahwa dia tidak dihukum. Jadi tetap hasilnya dia lepas, cuman prosesnya berbeda. Kalau vrijspraak, bahwa tindakan pembunuhan itu tidak ada, tidak ada sama sekali, jadi dia lepas. Tapi kalau ontslag, memang ada mayat jenazah yang terbunuh oleh klien kita misalnya. Tapi sifatnya overmah, jadi ada sifat pemaaf, bukan pemaaf tapi pembebasan, karena dia tidak menyelamatkan diri dia, nyawa dia. I see. Dia tidak merencanakan apapun. Jadi dia dilepas. Tapi ontslagnya bahwa terjadinya pembunuhan ada, jenazah yang meninggal ada, semuanya ada, tapi dia tidak bertujuan untuk, ada alasan untuk membebaskan dia dalam kondisi overmah. Super sekali penjelasannya Ibu Elsa, dan karena ada gitu wacana orang yang khawatir bahwa bahkan membela diri pun bisa tetap dihukum gitu. Jadi ini Ibu sebagai penasihat hukum diperlukan Ibu untuk memberikan nasihat seperti ini, karena supaya tidak ada keraguan orang, karena masa istilahnya sudah diancam dalam keadaan berbahaya, tetapi kalau membela diri juga akan menjadi terpidana gitu. Ya, itu memang disitulah kita pihak lawyer kan hal-hal begini harus turun tangan. Nah, kalau misalnya yang pemilik rumahnya nggak punya, yang bela diri ini nggak punya dana atau apa, kan banyak pro bono. Dan LBH itu sekarang nama yayasan yang sifatnya LBH itu kalau membantu orang-orang itu apakah bersalah atau tidak bersalah, dia dapat dana dari Menteri Hukum dan HAM. Walaupun sangat kecil ya. Itu ada, jalurnya juga ada. Carilah yang LBH yang memang bertanggung jawab dan
kualitas, tapi juga bisa lawyer-lawyer seperti yang free ini, yang punya kantor-kantor sendiri. Dan itu Harus benar-benar dipilih, kalau setiap orang kan nggak punya kasus melulu. Kali satu kasus dia seumur hidup nggak ada kasus lagi. Jadi kalau cari lawyer udah parah, repot juga tuh. ya, tapi kan rekan-rekan tahu Ibu Elsa, tahu kami bisa menghubungi Ibu Elsa kapanpun. Ibu Elsa, terima kasih banyak, super sekali.